Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, adikku kelas 3, Sanawiyah tentunya. How are you doing? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu baik dan tentu selalu berbahagia ya. Meskipun masih dalam pembelajaran daring. Tapi Ustaz Harian minta kalian tetap semangat, tetap berusaha untuk terus menjadi yang terbaik dan mendapatkan apapun ilmu yang diberikan meskipun hanya melalui daring. Nah, in today's meeting, di pertemuan kali ini kita akan belajar satu topik yang sebenarnya sudah beberapa kali kita pelajari. Yes, it is about narrative text. However, the narrative text that we are going to learn today is narrative text part 3. Why I said it is part 3? Because you have already learned the part 1 and the part 2 of the narrative text. It means that you learned the narrative text topic 3 times. Yeah, so today it will be our part 3. So are you ready? Well, before we come further to our topic today about narrative text part 3, I'll try here to remind you about our previous meeting. In the previous meeting, you have learned about the examples of narrative text and also you do the practices. Okay, you learn about the examples and you did the practices. Karena ini sudah lampau maka saya sampaikan you did. Examples and practices. It is in the previous meeting. And this is what we are going to do today. We are going to learn about generic structure, the language feature, and how to compose the narrative text. Okay, so please be ready because today we are going to learn about the generic structure of narrative text, the language feature of narrative text, and how to compose the narrative text. Yeah, and we come to the first topic of the day, generic structure. Sebelumnya saya mau tanya, adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan generic structure? So what is actually the generic structure? Dulu ketika kita membahas procedure text, kemudian label, pernah juga Ustadz Herian ungkap apa itu generic structure. Ya, generic structure itu adalah susunan dalam sebuah teks. Jadi dalam membuat sebuah teks ada susunan-susunan yang harus kalian penuhi. Dan masing-masing teks memiliki susunan yang berbeda. Dan kali ini, in this term, you are going to learn to make or to compose the narrative text by using the generic structure of narrative text. Nah, apa saja generic structure-nya? Adik-adik bisa baca. You can see on your screen. There are 3 generic structures of narrative text. The first one is orientation. The second one is complication. And the last one is resolution. Orientation, complication, and resolution. It is the generic structure of narrative text. Jadi, nanti ketika adik-adik akan membuat sebuah narrative text, when you want to compose the narrative text, there should be orientation, complication, and resolution. Nah, sebenarnya mudah sekali membuat orientation, complication, dan resolution. Karena ada clue-nya. Contoh nih, orientation. Orientation itu artinya adalah hampir sama dengan introduction. Kenapa hampir sama dengan introduction? Karena konten atau tulisan yang ada di orientation ini hanya berisi tentang who, when, and where. Kaitannya dengan narrative text, who yang dimaksud adalah who is the characters. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita yang akan dibuat. So who is the character? Just tulis di dalam orientation di awal sekali teks. Kemudian selanjutnya ada when. When yang dimaksud di sini adalah when did the story happen? When did the story happen? Kapan cerita itu terjadi? Jadi adik-adik mau menceritakan tentang apa? Silakan tulis karakternya itu who, tokohnya who,
kemudian kapan terjadinya itu when, dan terakhir adalah where. Where did the story happen? Di mana cerita tersebut terjadi? Sangat mudah, nanti akan kita coba lihat di contoh yang sudah jadi, kemudian saya akan minta Dada untuk membuatnya nanti di akhir. Nah, yang kedua ada complication. Apa complication? Complication itu problem, masalah. Di sebelumnya Dada sudah belajar tentang contoh ya, contoh narrative text. Contoh narrative text salah satunya adalah tentang novel. Novel atau yang mudah adalah tentang legenda. Legenda, dalam sebuah legenda pasti di dalamnya ada conflict atau ada problem. Nah, itulah yang dimaksud dengan complication. Nah, nanti ketika Dedek membuat, when you want to compose the narrative text, there should be the problem. Harus ada masalahnya, biar ceritanya tidak datar. Nah, yang ketiga, setelah masalah itu ada, maka harus ada resolution atau problem solving, penyelesaian masalahnya. Nah, ini gampang banget urutannya kan. Yang pertama, kenalkan dulu siapa tokohnya, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Kemudian yang kedua, ceritakan masalahnya apa. Yang ketiga, terakhir adalah tentang problem solving, penyelesaiannya apa. Nah, ini Anda harus paham dulu contoh-contoh dari narrative text sebelum membuat narrative text agar tidak keliru. Kalau kemarin dijelaskan contoh narrative text salah satunya adalah legenda, kemudian novel. Maka artinya ketika Dedek ingin membuat sebuah legenda atau menceritakan sebuah legenda, silakan harus mengikut sertakan ketiga generic structure ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Oh, sebelum contoh, I'm so sorry, kita akan belajar language feature dulu. Using past tense, so the language feature atau bahasa yang digunakan, tenses yang digunakan dalam membuat narrative text adalah past tense. That's why di beberapa pertemuan sebelumnya, Ustadz Herian minta ke kalian, bahkan memberikan materi ke kalian tentang past tense. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, juga kalian sudah mengumpulkan tugas terkait dengan penggunaan verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, tujuan Ustadz Herian memberikan kalian materi past tense dan memberikan tugas terkait dengan verb 1, verb 2, dan verb 3 adalah karena ketika kalian belajar narrative text hari ini, kalian harus sudah mampu dulu, paham dulu tentang past tense. Apa itu past tense? Bagaimana cara meneruskan kalimat menggunakan past tense? Apa itu verb 1, verb 2, verb 3? Apa itu regular verb? Apa itu irregular verb? Jadi kalian harus paham itu dulu. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian setelah itu lihat lagi video ini dan ikuti. Insya Allah kalian akan paham. So the language feature when you want to compose the narrative text is by using past tense. And we come to the examples of narrative text. Ini yang tadi saya sampaikan contoh jadi dari sebuah narrative text. Di sana sudah ada beberapa warna ya, biru, putih, merah, kuning. Nah, yang kuning ini maksudnya adalah generic structure-nya, orientation. Apa tadi orientation? Yes, the introduction of tokoh, who, kemudian pengenalan tempat, latar, itu where, dan waktu, kapan. Sekarang diperhatikan di paragraf pertama, di orientation. Ada once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Sekarang kita perhatikan, orientation dari syaratnya ada who, when, dan where. Ya, kita lihat who, siapa. Maka siapa tokoh di sini? Kalau ada perhatikan, tokoh yang dimaksud di sini atau who yang dimaksud adalah Snow White. Ya, a little girl named Snow White. Nah, ini who-nya, siapa tokohnya. Kemudian kita akan lihat when, ya. When, kapan. Kapan di sini kira-kira yang mana nih, Mas? Ya, yang di biru ini, once upon a time, yang artinya adalah pada zaman dahulu. Ini menyatakan waktu. Kapan terjadinya peristiwa? Once upon a time, pada zaman dahulu. Siapa tokohnya? A little girl named Snow White. Nah, di sini kebetulan tidak ada where, ya. Tempat spesifiknya tidak ada, tapi di sini dijelaskan
She lived with her aunt and uncle. Berarti bisa kita kira-kira bahwa tempatnya adalah di rumahnya paman dan bibinya. Walaupun tidak secara spesifik dijelaskan di mana rumahnya. Nah, ini orientation. Ada when, who, dan where. Nah, sekarang kita masuk ke complication. Adik-adik kalau nanti bisa diperhatikan, kalau dia membaca nih, one day. Complication tadi apa? Complication, problem, masalah. Kita akan lihat apakah di complication ini ada masalah. Kita akan baca mungkin satu kalimat saja yang akan menunjukkan ini sudah masuk masalah. Kalau dibaca semuanya itu waktunya habis. Well, complication of this story is, one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle. Kalimat ini sudah menunjukkan masalah. Mana masalahnya? One day, suatu hari, she heard, dia mendengar her uncle and aunt, paman dan bibinya, talking about leaving Snow White. Berbicara atau ngobrol tentang rencana leaving, meninggalkan Snow White in the castle. Wah, ini masalah. Jadi di kalimat pertama ini sudah muncul masalah. Apa masalahnya? Bahwa si Snow White akan ditinggal oleh paman dan bibinya. Ini masalah. Itulah kenapa kemudian disebut complication. Oke, dan masalah kedua kalau diperhatikan, singkatnya dari sini nih. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. Nah, Snow White tidak ingin paman dan bibinya melakukan itu, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Wah, ini problem lagi. Problem. Nah, itulah kenapa kemudian di paragraf ini dia disebut sebagai complication, karena itu mengandung problem, masalah. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian apa yang warna merah ini? Yang warna merah ini adalah tanda bahwa dalam naratif teks dia menggunakan past tense. Kalian perhatikan, one day she heard. Kata heard gitu ya tulisannya. Itu adalah verb 2 dari kata hear, mendengar. Verb satunya hear, tidak menggunakan D. Verb 2-nya dia menggunakan D. Nah, inilah kenapa di pertemuan sebelumnya Ustadz Erian selalu sampaikan bahwa sebelum kita masuk ke naratif teks, kalian harus paham dulu tentang past tense atau verb 1 dan verb 2, penggunaan verb 1 dan verb 2, penggunaan past tense, penggunaan regular dan irregular verb. Kayak ini. Kemudian yang ketiga dari resolution. General structure yang ketiga resolution. Apa tadi resolution? Yes, problem solving. Kira-kira kalau tadi masalahnya si uncle dan aunt-nya akan meninggalkan Snow White, kemudian Snow White tidak mau dan dia malah melarikan diri, itu masalahnya. Kemudian apa problem solvingnya? Mulai penyelesaian masalahnya di mana? Kalau ada nanti perhatikan di sini, silakan nanti diartikan, dibaca, diartikan. Problem solvingnya adalah si Snow White akhirnya mampir atau menemukan ketika dia melarikan diri, dia menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya itu ada kurcaci. Kurcaci itu, mohon maaf orangnya pendek-pendek itu ya, atau kita sebut cebol gitu. Nah, dia menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya ada 7 kurcaci. Dan 7 kurcaci ini sangat merawat Snow White, sehingga Snow White bahagia hidup di sana. Nah, ini kan resolution problem solving dari rencana paman bibinya meninggalkan Snow White sendirian. Karena tidak mau sendirian, akhirnya solusi yang digunakan Snow White adalah dia pergi, kemudian dia menemukan sebuah gubuk, di dalamnya ada 7 kurcaci, dan 7 kurcaci ini hanya menjadi teman dari Snow White, dan akhirnya mereka hidup bahagia. Ini resolution. So, it is as simple as that. Jadi semudah ini membahas narrative text. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan adalah penggunaan verb 1, verb 2, dan verb 3-nya ya. Verb 1 dan verb 2-nya atau penggunaan past tense-nya. Dan yang terakhir it is practice. Ini practice tolong dikerjakan di buku saja, tidak perlu dikumpulkan, oke? So you don't need to submit your work, just try to write it on your book. Find and write the verb to on the resolution of the text in the previous slide. Jadi maksudnya adalah di previous slide, di slide sebelumnya, di resolution tadi belum ada verb 2 yang Ustadz Herian tanda merah.
Itulah kenapa saya minta kalian untuk temukan dan tulis verb 2 yang ada di resolution, di bagian resolution. Temukan dan tulis di buku kalian. Nanti kapan-kapan ketika saudara akan menggunakan teleconference akan saya tanya, mana verb 2 yang ada di resolution dari cerita Snow White. Silakan dikerjakan. And yeah, finally, thank you so much for your attention, for your participation. Saudara sangat berharap that you understand the topic, paham dengan topiknya karena ini sangat mudah, dan mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik, dan tentu kalian harus jaga kesehatan dan terus berbahagia. And thank you so much, once more thank you so much. Then let's recite Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.